Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dengan NIM G701 21029 dari kelas A mata kuliah Kimia Medisinal, dan saya merupakan mahasiswa jurusan Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Darul Arkom. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait farmasetika, farmakokinetik, dan farmakodinamik dari obat griseofulvin. Yang pertama yang akan kita bahas adalah obat griseofulvin. Griseofulvin merupakan obat anti-infeksi. Infeksi apa? Infeksi jamur. Infeksi jamur yang terutama diobati oleh obat ini adalah infeksi jamur yang berada di kulit kepala atau yang biasa kita sebut tinea capitis, atau infeksi jamur yang berada di kuku tangan maupun kuku kaki yang biasa kita sebut tinea unguium. Nah, obat ini merupakan golongan obat yang bisa didapatkan apabila ada resep dokter. Dan cara kerja obat ini adalah dengan menghambat perkembangbiakan jamur itu sendiri. Kemudian, obat ini juga dapat menghambat penyebaran dari infeksi jamur menjadi lebih luas karena mengendap di sel kreatinin yang ada di kulit manusia. Hal lain yang dapat teman-teman lihat dari golongan obat anti-infeksi jamur yang dalam hal ini adalah griseofulvin, bisa teman-teman lihat di sini. Nah, obat ini merupakan obat yang tidak dapat dikonsumsi oleh ibu hamil karena kategori X atau dapat menyebabkan abnormalitas terhadap janin atau adanya resiko terhadap janin. Namun, untuk ibu menyusui sendiri belum pasti apakah dapat terserap di ASI ataupun tidak. Namun, untuk lebih baiknya penggunaan obat ini dibatasi untuk golongan ibu hamil maupun ibu menyusui. Bentuk obat dari griseofulvin itu sendiri terbagi atas tablet, kaplet, tablet salut, selaput. Kemudian kita akan lanjut tentang bagaimana obat griseofulvin ini dapat berpengaruh bagi tubuh manusia. Sebelum jauh ke sana, kita harus melihat terlebih dahulu farmasetik dari griseofulvin itu sendiri. Apa itu farmasetika? Farmasetika adalah cabang ilmu farmasi yang berkaitan dengan penyediaan, formulasi, pembuatan, standarisasi, evaluasi, sampai ke pengemasan produk dari obat itu sendiri. Secara efektif, obat griseofulvin dirancang untuk aman dan memiliki kualitas yang sesuai standar. Oleh karena itu, kita akan melihat berbagai penjelasan terkait farmasetika dari obat griseofulvin. Yang pertama adalah bentuk sediaan. Bentuk sediaan dari griseofulvin sendiri itu seperti yang saya katakan tadi sangatlah beragam. Namun umumnya adalah oral. Tidak menutup kemungkinan griseofulvin juga dapat dibuat dalam bentuk krim. Nah, formulasi dari griseofulvin itu sendiri yang dapat mengubah bentuk sediaan, yang pertama adalah zat aktifnya. Semakin besar zat aktif yang kita gunakan dalam pembuatan obat yang akan kita pasarkan, maka akan semakin besar pula bentuk dari obat yang akan kita buat nantinya apabila dia bentuknya untuk pemberian oral. Contohnya griseofulvin 250 mg. Dalam farmasetika, pembuatan tablet griseofulvin perlu bahan tambahan lainnya seperti PVP sebagai pengikat. PVP membantu untuk membentuk tablet yang padat. Kemudian ada pelumas yang kita gunakan adalah magnesium stearat yang umumnya digunakan untuk mencegah adanya adesi dari tablet pada cetakan yang akan kita gunakan untuk mencetak tablet. Kemudian dari farmasetika juga kita akan menilai stabilitas dari griseofulvin. Nah, griseofulvin sendiri itu merupakan zat aktif yang cenderung tidak stabil dalam cahaya dan udara. Oleh karena itu, formulasi harus dirancang untuk mempertahankan stabilitas obat selama penyimpanan dan penggunaan. Contoh dari evaluasi stabilitas yang dapat kita gunakan pada tablet griseofulvin adalah dengan meletakkan tablet pada suhu ruangan dan suhu tinggi, misalnya 40 derajat Celcius, selama 6 bulan. Pengujian dilakukan secara periodik dan memonitoring perubahan fisik, kimia, dan mikrobiologis yang terjadi pada tablet itu sendiri.
Kemudian ada bioavailabilitas dari tablet yang akan kita uji dalam farmasetik. Dan bioavailabilitas yang akan kita dapatkan saat pembuatan tablet melalui formulasi yang terstrategi dengan cara penggunaan bahan yang membantu atau teknologi penghantaran obat yang lebih canggih. Contoh, pengembangan formulasi suspensi oral Graciofulvin dengan partikel yang lebih halus atau dengan penambahan surfaktan untuk meningkatkan kelarutan dan penyerapan obat. Sehingga dalam bioavailabilitas ini, Graciofulvin tidak dibuat dalam bentuk tablet maupun dalam bentuk suspensi ataupun larutan. Kemudian dalam farmasetika juga kita akan melihat keamanan dari obat Graciofulvin yang akan kita buat. Keamanan sendiri merupakan salah satu pertanda yang akan kita letakkan pada kemasan, karena farmasetik itu termasuk dalamnya adalah pengemasan obat. Contoh, memberitahu pasien dengan kemasan yang kita sertakan tulisan, minumlah tablet Graciofulvin 250 mg sekali sehari setelah makan dengan segelas air. Atau contoh lain adalah, terus konsumsi obat ini sampai selesai sesuai dengan rekomendasi dokter, karena obat ini merupakan golongan obat antibiotik sehingga penting untuk dihabiskan. Setelah kita mengetahui farmasetika dari obat Graciofulvin yang telah kita buat sebelumnya, kita akan beranjak kepada bagaimana tubuh memproses obat yang masuk ke dalam tubuh dalam farmakokinetik. Farmakokinetik adalah cabang ilmu farmakologi yang mempelajari tentang bagaimana tubuh manusia memproses obat setelah teradministrasi, baik melalui mulut, suntikan, atau cara pemberian lainnya yang umumnya dirangkai menjadi 4 poin: absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi yang biasa kita kenal dengan ATME. Yang pertama dalam farmakokinetika, obat Graciofulvin yaitu absorpsi. Obat Graciofulvin akan terabsorpsi terutama pada bagian lambung dan usus halus bagian atas. Absorpsi Graciofulvin itu akan diperlambat apabila pada gastrointestinal terdapat makanan yang tinggi serat, sementara makanan yang tinggi lemak dapat meningkatkan penyerapannya. Kemudian, absorpsi Graciofulvin juga terutama terjadi pada usus kecil dengan puncak konsentrasi darahnya biasanya terjadi dalam beberapa jam setelah pemberian obat oral. Kemudian, tingkat kecepatan dari absorpsi obat Graciofulvin itu juga dipengaruhi oleh farmakokinetika. Contoh misalnya pembuatan obat tablet, kapsul, dan suspensi akan berbeda tingkat absorpsinya sesuai dengan kelarutan ataupun dari ukuran partikel yang kita buat sebelumnya. Yang kedua adalah distribusi. Setelah diserap, obat Graciofulvin akan disebarkan atau didistribusikan ke seluruh tubuh dan jaringan dan organ dalam tubuh. Graciofulvin sendiri dapat menembus ke dalam jaringan yang terinfeksi oleh jamur seperti pada kulit, kuku, dan lain sebagainya. Dan reseptor dari inflamasi yang ditimbulkan oleh infeksi tersebut akan mengikat zat aktif Graciofulvin yang telah didistribusikan dan condong untuk menuju kepada bentuk inflamasi yang disebabkan oleh infeksi jamur itu sendiri. Kemudian, Graciofulvin juga dapat didistribusikan dalam jaringan lain, contohnya seperti hati, ginjal, maupun otot. Sebagian besar Graciofulvin yang terdistribusikan itu akan terikat pada satu protein plasma, yaitu albumin. Kemudian, yang ketiga adalah metabolisme. Metabolisme dari Graciofulvin akan signifikan terjadi di hati. Dengan proses metabolisme akan melibatkan enzim mikrosom hati atau yang biasa kita sebut enzim sitokrom 450 atau P450. Graciofulvin yang dimetabolisme menjadi metabolit aktif yang disebut dengan 6-desimetil trigliceofulvin. Metabolit ini kemudian akan diekskresikan ke empedu. Tahap terakhir dari administrasi obat farmakokinetika, obat Graciofulvin sendiri itu adalah ekskresi. Ekskresi dari obat Graciofulvin sebagian besar adalah diekskresikan oleh empedu ke usus.
Dan di usus sendiri itu akan terjadi siklus enteropatik atau penyerapan kembali dari obat Graciofulvin yang telah diekskresikan ke usus, dan sebagiannya lagi akan dikeluarkan melalui tinja. Sejumlah kecil yang diekskresikan akan diekskresikan melalui urin, baik dalam bentuk obat yang tidak berubah maupun sebagai metabolit. Dan yang terakhir yang akan kita bahas pada video kali ini adalah farmakodinamik. Setelah kita melihat bagaimana tubuh itu memproses administrasi dari obat yang masuk ke dalam tubuh, maka kita akan mengetahui tentang bagaimana obat itu akan mempengaruhi tubuh makhluk hidup apabila kita mengonsumsi obat itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam farmakodinamik. Farmakodinamik adalah cabang ilmu farmakologi yang mempelajari interaksi antara obat dengan target biologisnya yang dalam hal ini adalah manusia. Secara khusus, farmakodinamik mencakup studi tentang bagaimana obat menghasilkan efek farmakologinya dengan berinteraksi dengan reseptor, enzim, protein, atau struktur biologis lainnya yang mengubah normal sel atau sistem fisiologi. Yang pertama dalam farmakodinamik obat Graciofulvin adalah tentang mekanisme aksi. Graciofulvin sendiri bekerja dengan cara menghambat sintesis asam nukleat, terutama asam nukleat mikrosporin, yang diperlukan oleh jamur untuk pertumbuhannya. Obat ini menghambat pembelahan mitosis dan replikasi DNA dalam sel-sel jamur sehingga mengganggu kemampuan jamur untuk berkembang biak dan menyebabkan infeksi. Selain itu, dalam farmakodinamik juga kita akan melihat dan mengetahui tentang spesifitas dari target obat Graciofulvin. Obat Graciofulvin sendiri ini akan aktif terhadap jamur yang menyebabkan infeksi pada kulit, rambut, dan juga kuku seperti pada jamur Trichopiton, Microsporum, dan juga Epidermophyton. Obat ini memiliki efek yang lebih rendah pada jamur ragi atau yeast dan tidak efektif terhadap bakteri atau virus. Dan dengan kata lain, spesifitas dari obat Graciofulvin sendiri ini adalah untuk infeksi jamur. Kemudian kita akan mengetahui efek pada struktur sel jamur apabila kita mengonsumsi obat Graciofulvin. Graciofulvin memengaruhi struktur dan fungsi sel jamur dengan menghambat pembentukan mitosis dan mengakibatkan pembentukan benang-benang mikrotubulus yang abnormal, kemudian akan mengganggu proses pembelahan sel dan akhirnya menghambat pertumbuhan dan perkembangan jamur. Selanjutnya, kita akan melihat tentang efek fungistatik atau ketidakberkembangnya jamur apabila kita mengonsumsi obat Graciofulvin. Graciofulvin biasanya bersifat fungistatik atau obat ini menghambat pertumbuhan dan reproduksi jamur tanpa membunuh secara langsung. Namun, dengan penggunaan yang tepat dan durasi yang cukup lama dapat mencapai efek fungisidal atau pembunuhan jamur. Dan yang terakhir dari farmakodinamik dari obat ini sebenarnya kita akan melihat spesifitas bagaimana justru obat Graciofulvin ini dapat menembus kulit. Yang faktanya adalah obat Graciofulvin merupakan obat yang bersifat lipofilik atau yang memungkinkan untuk dapat menembus membran kulit dan rambut sehingga akan efektif bila terjadi infeksi pada bagian-bagian tersebut. Demikian penjelasan saya terkait dengan farmasetika, farmakokinetik, dan farmakodinamik dari obat Graciofulvin. Semoga apa yang dapat saya sampaikan memberi manfaat bagi teman-teman yang menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.